mengatakan, oh hari ini kayaknya kita kayak di puncak gitu. Ya dari pagi mendung terus sampai sekarang gitu ya, bahkan hujan 2 kali gitu ya di rumah saya. Ya sebenarnya juga saya hari ini juga masih pemulihan juga Bapak Ibu sekalian. 2 minggu ini luar biasa kesibukannya. Jadi habis dari meeting di Hong Kong, kemudian saya sudah di sini lagi kemarin dari pabrik, dari Korea datang harus meeting dengan mereka dan lain-lain ya. Sebenarnya punya alasan kuat kan untuk tidak datang. Tapi saya tak berani nanti bagaimana minta alasan ke Pak Sarwan yang ngundang. Itu sudah komitmen Bapak Ibu sekalian. Ini adalah satu panggilan hati ya. Jadi inilah kita sebagai siswa yang sangat muda, kita berbuat baik terus. Apapun kondisinya, selagi kita masih muda, masih sanggup, masih sehat. Setuju Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Saya akan bawakan tema saya pada malam hari ini adalah mengenai ucapan benar. Ya, ucapan benar atau sama waca. Ya, ucapan benar ini sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Ya, menarik kenapa? Karena tujuannya di ujung nanti. Ya, kita kan selalu melihat apa akhir tujuan yang ingin kita capai kan. Nah, kita ingin menjadi orang yang lebih terampil. Ya, kita menjadi orang yang lebih terampil atau kusala. Terampil dalam hal apa? Mengarungi keseharian kita di dunia ini dan juga terampil untuk meningkatkan tumpukan kebajikan kita dalam jalan spiritual. Ya, jadi sama waca. Ya, dalam 8 jalan utama bersur 8, ya setelah pandangan benar, pikiran benar, dan ini yang ketiga adalah ucapan benar. Nah hari ini saya akan membahas mengenai ucapan benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa ucapan itu sangat-sangat harus kita perhatikan? Karena dia adalah jembatan dari pikiran dan perbuatan. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tidak berkata-kata. Setuju nggak? Coba cek dalam hati kita sendiri sekarang. Muncul kata-kata itu? Di situ ada self-talk, ya kan? Yang disebut dengan ucapan dalam hati, ngomong dalam hati, ya, atau internal dialog. Kita berkomunikasi terus dari dalam batin kita kan, hati kita kan, ya. Nah ini tidak ubahnya. Apa yang dikatakan oleh psikologi Bapak Ibu sekalian, bahwa pikiran ya, pikiran itu adalah sebenarnya itu tanggapan batin dalam bentuk kata-kata terhadap stimulus eksternal dan juga stimulus internal. Jadi batin ini selalu menanggapi. Itu sebabnya selalu muncul kata-kata. Selalu akan muncul kata-kata. Nah ini menjadi sangat penting Bapak Ibu sekalian. Ya, kata-kata yang muncul selalu dalam hati ini lebih banyak yang positif dan bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Nah, kita cek ya ke dalam diri kita ya. Kita cek ya masing-masing ya. Dari kita bangun sampai nanti kita tidur lagi, kita selalu akan ditemani oleh self-talk ini. Tidak ada henti Bapak Ibu sekalian. Kenapa self-talk ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian? Dia itu adalah ada di dalam diri kita sendiri. Dan dia itu akan selalu menanggapi. Ya. Itu munculnya seperti saklar Bapak Ibu sekalian. Pada saat dari bayi kita sudah bisa mulai ngomong, berkata-kata, itu seperti kita cetek saklar, ya tahu ya, on off lampu tahu ya, saklar. Nah itu cetek. Begitu dia nyala tidak akan berhenti sampai 2 kondisi. Yang mana salah satu ini dipenuhi duluan. Apakah kita meninggal nanti? Itu akan berhenti. Oke, secara jasmani kita selesai sekarang. Atau kita mencapai tingkat kesucian. Nah itu bisa berhenti.
Ya, jadi self talk ini Bapak Ibu sekalian, ini plus minus juga. Plusnya apa? Bagi Anda contoh ya, yang sedang belajar bahasa asing misalnya. Ya, Anda kalau mau cepat bisa misalnya belajar bahasa Mandarin atau belajar bahasa Inggris atau bahasa Korea dan seterusnya, ganti kata-kata yang dalam hati ini ke bahasa yang sedang Anda pelajari. Itu akan jauh lebih cepat. Oke, Bapak Ibu sekalian, nangkap ya. Nah ini, kita selalu akan ngomong dalam hati ini juga ditentukan. Bahasa ibu kita itu apa? Bahasa yang awal kita kenal, bahasa ibu itu yang sering digunakan. Nah itu juga yang akan selalu kita gunakan. Ya, yang akan muncul selalu dalam diri ini. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah itulah dalam Majjhima Nikaya ya, disebut di situ kondisinya bahwa ucapan yang benar itu harus memiliki beberapa aspek. Yang satu, diucapkan dengan tepat waktunya. Ya, waktunya diucapkan dengan tepat. Ucapan itu harus bermanfaat atau berfaedah. Oke. Ucapan itu harus apa? Harus penuh cinta kasih. Ucapan itu harus lemah lembut. Oke, Bapak Ibu sekalian. Dan ucapan itu harus bebas dari apa? Kebohongan atau kata-kata tidak benar, musyawadah. Harus bebas dari fitnah. Harus bebas dari apa? Dari caci maki atau omongan kasar. Dan harus bebas dari apa? Kata-kata yang tidak bermanfaat. Oke, Bapak Ibu sekalian, dalam Buddha Dharma, Buddha sudah menjelaskan sedemikian rupa, dan saya pikir itu sangat baik sekali ya. Sudah dibungkus, sudah kita dipagari, sudah dikasihkan arah. Jadi kita itu berucap itu harus yang baik, berucap yang bermanfaat, tidak kasar, tidak omong kosong atau tidak benar, tidak mencaci, tidak memfitnah, tidak berucap yang tidak benar. Nah itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, dalam berucap kita keluar, ya, kita juga harus memperhatikan. Kalau kita ikuti apa yang dikatakan oleh Buddha, pasti tentram, pasti baik, pasti berfaedah. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul ya. Tapi kalau kita tabrak itu, apa yang kita omongkan, misalnya kita kasar dengan orang, menyakiti perasaan orang, orang tuh bisa marah nggak Bapak Ibu sekalian? Marah kan? Iya, pasti marah loh. Nah inilah enaknya, sekali lagi saya sampaikan, jadi pembicara Bapak Ibu sekalian. Tanya sendiri, jawab sendiri. Yang lain tinggal ketawa. Ya, enggak apa-apa. Oke, pasti marah kan? Nah, itu efek keluar. Orang yang dengar nggak seneng dan lain-lain. Nah, saya mau cerita satu Bapak Ibu sekalian. Ada satu anak, temperamental sekali. Ya, emosional sekali. Nah, dia mulai kesulitan, ya. Dia mulai kesulitan, ya. Dia tanya dengan papanya, "Pak, aku banyak yang jauhi sekarang. Teman-temanku, ya, siapapun itu, tidak mau lagi bareng-bareng dengan aku, tidak mau bermain dengan aku, proyek apapun tidak mau bersamaku. Kenapa? Dia, mungkin karena tabiatku, karakterku. Suka marah, suka emosi, suka meledak-ledak, tidak terkendali. Saya mau berubah, Pak. Tolong ajarin." Oke. Papanya mengajarkannya seperti ini. Di rumah kita di belakang ada pagar kayu. Setiap kamu marah, kamu paku. Pakai paku itu, paku di pagar. Ya. Selama sebulan. Nah, dia lakukan. Besoknya dia pulang dari sekolah, ada 5 paku. Dia paku karena dia marah dengan 5 orang. Ya. Hari kedua plus minus bisa 5, ketiga,
hari ketiga bisa 7 dan seterusnya. Jadi sampai 30 hari itu penuh itu pagar dengan paku, dan dia berkata kepada papanya, capek juga ya Pak memaku. Ya, papanya bilang dalam hati sebenarnya lebih capek marah daripada memaku. Gitu. Nah, saya nggak mau lagi deh, cukup deh, itu tambahan kerja yang buat saya nggak nyaman. Ya, saya udah capek pulang sekolah, panas, lapar, dan lain-lain, saya harus ambil palu, cari paku, maku lagi. Ya, saya nggak mau. Oke. Papanya bilang, sekarang kamu sudah mulai paham, itu tidak nyaman, tidak enak dari sisi kamu. Bagaimana dari sisi orang lain yang kamu marahi? Papanya bilang, sekarang kalau kamu berhasil ngomong yang baik dengan orang tersebut, kamu bisa minta maaf, kamu bisa berkontribusi, ngomong, ngajar yang baik kepada orang lain. Nah, semua kebaikan itu kamu hitung, kamu cabut pakunya. Oke? Nah, dia lakukan, Bapak Ibu sekalian. Hari pertama dia cabut 5, hari kedua dia cabut 10, dan lama-lama habis. Ya, dia senang sekali, dia datang lagi kepada papanya, dia bilang, Pak, saya sudah selesai, saya sudah berhasil, Pak. Semua paku yang di belakang itu sudah tercabut, Pak. Oke. Papanya masuk dengan satu pesan moral yang sangat bagus sekali. Dia mengatakan, apa yang kamu pelajari dari hal ini? Anaknya menjawab, tidak enak Pak, kalau marah, emosi, ya, capek, saya juga memaku, mencabut, dan seterusnya. Bapaknya bilang, kamu lihat gak? Walaupun kamu sudah meminta maaf, walaupun kamu sudah mencabut paku tersebut, pagar-pagar tersebut semua bolong-bolong, betul? Iya Pak. Itulah nak. Setiap kali kamu menyakiti hati orang terluka seperti lubang pada paku itu. Nah, inilah satu pesan moral Bapak Ibu sekalian yang kita juga sudah diingatkan oleh Buddha, bahwa kita juga harus menjaga ucapan kita. Begitu dia udah terucap keluar Bapak Ibu sekalian, dia seperti anak panah. Begitu dia udah keluar dari mulut kita itu tidak bisa direm kembali. Ya, jangan sampai kita berucap kasar. Sebaliknya kita harus berucap yang santun, yang baik, ya, tanpa caci maki, tanpa emosi dan lain-lain. Ya, kita terus berlatih, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, tujuan kita belajar untuk menyempurnakan lagi diri kita ini, menyempurnakan lagi parami kita ini, sehingga kita menjadi skillful, kita menjadi terampil, kita menjadi kusala, Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi kita jangan jadi orang yang sumbu pendek. Ya, di psikologi itu disebut dengan SR, ya, stimulus response. Itu banyak yang terjadi, ucapan lebih cepat daripada logika berpikir. Betul, Bapak Ibu sekalian? Di jalan terserempet, langsung marah, pukul kalau perlu, dan lain-lain. Nah, itu kan stimulus respons. Banyak hal, bukan cuma di jalan raya. Ya, teman kantor, di keluarga, di masyarakat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus bisa kendalikan dulu Bapak Ibu sekalian. Ya, begitu ada stimulus, baik itu internal maupun eksternal, jangan langsung respons, jangan langsung reaktif. Stop dulu, analisa dulu. Ini apakah harus kujawab langsung, harus kulakukan tindakan langsung, atau sebentar. Aku analisa dulu, pikirkan opsi-opsinya untuk menyelesaikan ini, ya, untuk supaya dapat hasil yang lebih baik. Setuju Bapak Ibu sekalian? Jadi kita tidak langsung meledak. Setiap hal apapun kita langsung meledak. Oke. Nah, bahasa kata-kata ini Bapak Ibu sekalian juga sangat menarik. Bangsa, suku bangsa, ya, saya mau mengatakan suku bangsa,
Semakin banyak kosakata yang dimiliki oleh satu bangsa, bangsa itu pasti lebih cerdas daripada bangsa yang kosakatanya lebih sedikit. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kosakata, ya, kata per kata banyak. Yang saya tahu Mandarin itu cukup kaya kata-katanya, ya. Itu makanya bangsanya juga cerdas. Inggris itu juga kaya pembedaran katanya, sehingga itu juga bangsa yang menggunakan bahasa Inggris juga cerdas-cerdas. Ya, bukannya saya mau meremehkan, tapi kita coba lihat suku aborigin misalnya. Suku kata yang mereka miliki itu terbatas kan, Bapak Ibu sekalian kan. Nah, itu salah satu contoh ya, yang membuat seseorang juga terpelajar, ya, lebih cerdas dan seterusnya adalah jumlah pembendaharaan kata yang dimiliki. Nah, itu adalah bagian dari ucapan juga. Ya, jadi kita membahas itu agak luas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kita bahas dari dharmanya, kita luas dari kehidupan kita dan juga apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehingga kita pun semakin efektif ya, lebih efektif, lebih efisien menjadi seorang umat Buddha ya. Kita selalu mau meningkatkan diri kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian juga perhatikan ya, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu cepat mengambil satu kesimpulan. Tahu ya, mengambil kesimpulan ya, itu juga melibatkan apa yang kita lihat. Kita langsung kalau terlalu cepat stimulus respons langsung ke kesimpulan, ini berbahaya juga Bapak Ibu sekalian, kalau tidak didukung dengan fakta yang cukup, tidak didukung dengan validasi ya. Kenapa saya katakan demikian? Coba misalnya, kalau saya menyimpulkan sesuatu, si A itu jahat, contoh ya, siapapun A itu, yang terjadi adalah 3 saluran karma itu langsung berproses. Pikiran langsung menyimpulkan dia jahat, ya, ucapan juga langsung menyimpulkan dia jahat, dan perbuatan saya juga akan terhadap dia berbeda. Betul Bapak Ibu sekalian? Ya, apapun itu dalam hidup kita ini, hati-hati dalam menyimpulkan sesuatu. Menyimpulkan itu boleh, tapi pastikan kesimpulan yang Anda ambil, kesimpulan yang Anda buat itu adalah positif dan bermanfaat. Setuju Bapak Ibu sekalian? Kalau setuju, kita tepuk tangan semua untuk diri kita. Ya, jadi kita semakin kusala nih, semakin terampil. Oke? Kita tidak gampang menyimpulkan, kita tidak gampang melabelkan, kita tidak gampang memberikan satu judgement. Ya, apalagi judgement itu adalah judgement yang tidak bermanfaat. Judgement atau penghakiman ya, yang tidak baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita masing-masing ini menggenggam identitas kita. Ya, anak-anak kita atau cucu-cucu kita, mereka juga akan memiliki identitasnya dia. Nah, identitas ini bisa 2, ya. Identitas yang kita bentuk sendiri, ya, atau identitas yang dibentuk dari orang lain, ya. Nah, saya jelaskan sedikit ya, identitas. Coba Bapak Ibu sekalian, Anda jelaskan siapa diri Anda. Ya, jawab sendiri dalam hati gitu ya. Nah, misalnya contoh, saya adalah orang baik. Itu identitas loh. Saya adalah pekerja keras. Ya, itu identitas. Ya, saya orang yang tidak mudah baperan. Itu identitas. Oke? Segala macam yang berhubungan dengan diri kita, itu identitas. Nah, pastikan identitas yang kita bentuk dalam diri kita ini yang positif dan bermanfaat. Jangan orang luar yang membentuk identitas kita. Itu terbalik. Itu salah Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kita juga hati-hati dalam membentuk anak kita. Jangan ucapan kita itu malah kontraproduktif. Pada saat kita
ngomong sama dia, jaga atau bentuk identitas dia yang baik. Kamu anak baik, kamu anak pintar, kamu siswa Sang Buddha. Oke? Dia mulai akan membentuk tuh jati dirinya. Jangan sebaliknya, dasar anak setan, dasar bandel, dasar kriminal atau bandit atau apa. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Begitu dia percaya dengan identitas itu, perilakunya juga akan ngikutin identitas tersebut. Betul? Papa mama kan bilang aku malas kan? Pemalas kan? Berarti aku pemalas. Ya pemalas ya kayak gini. Malas, gak mau belajar. Oke. Papa mama kan bilang aku bandel. Ya? Jadi ya aku wajar kalau aku bandel sana sini. Oke? Jadi mulai hati-hati dengan ucapan kita Bapak Ibu sekalian. Dia bisa berimpact. Ya? Memberikan dampak terhadap diri kita dan juga ke orang lain. Nah, bagaimana kalau kita anaknya nakal? Ya, jangan kita membentuk identitas dia. Memang kamu anak nakal. Jangan. Jaga identitas dia tetap jadi anak baik. Misalnya sebut namanya, misalnya Alicia, kamu anak baik. Nah, yang kita tegur itu perilakunya. Tetapi kelakuanmu, mukulin teman, itu tidak baik. Dan itu tidak mencerminkan kamu sebagai anak yang baik loh. Oke, paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Ada dua hal nih. Identitas sama perilaku. Yang kita tegur itu perilakunya Bapak Ibu sekalian. Paham ya? Si Alicia-nya, identitasnya harus tetap dijaga. Dia anak baik. Oke? Ya. Kalau dia dapat ujiannya jelek, ya, kita bilang, Alicia, kamu itu anak pintar loh. Tapi perilakumu tidak mau belajar itu jelek banget. Sehingga nilaimu jelek. Ayo, kamu balik lagi jadi anak yang pintar. Mulai belajar lagi. Paham Bapak Ibu sekalian? Cara menegur anak. Ya, ini ucapan loh. Itu membentuk loh Bapak Ibu sekalian. Jadi anak ini selalu identitasnya kita jaga sebagai anak yang baik. Sebagai anak yang berfungsi akan menjadi orang besar nantinya, yang cerah hidupnya. Ya, karena apa? Karena Master Cheng Yen pun, pendiri Buddha Suci, juga mengatakan, jangan meremehkan diri sendiri ataupun meremehkan orang lain, karena potensi setiap orang itu tak terbatas. Setuju, Bapak Ibu sekalian? Kalau setuju, boleh kita berikan aplaus untuk Master Cheng Yen. Tak terbatas. Jangan merendahkan diri kita ataupun siapapun itu di luar sana. Oke? Nah, poin yang lain Bapak Ibu sekalian. Otak kita tidak memproses kata tidak di saat yang pertama. Contoh, saya memberikan satu statement seperti itu. Jangan bayangkan pohon di depan daunnya warnanya merah. Jangan bayangkan. Yang muncul apa Bapak Ibu sekalian? Pohon warna merah daunnya, betul? Ayo ngaku. Atau perlu saya jawab? Betul? Padahal saya bilang jangan gitu. Betul? Tapi muncul lah. Nah, yang lain saya bilang, jangan bayangkan ya, di sini ada seekor gajah putih yang besar. Jangan bayangkan. Muncul gak? Muncul. Artinya apa? Pikiran betul kan? Nggak memproses dulu kata-kata tidak. Dia memproses secara visual dulu dari apa yang didengar. Itu sebabnya kalau kita dengan anak-anak ini, kalau dia lagi lari-lari, jangan ditegur, jangan lari-lari, anak-anak, jangan lari-lari. Yang terjadi dia berhenti nggak? Lari-lari. Betul, nambah dia. Jangan loncat-loncat. Yang terjadi dia berhenti loncat nggak? Enggak, dia malah tambah loncat. Ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau anak Anda, cucu Anda mau ke sekolah, jangan ngomongkan seperti ini. Alicia, ya kamu udah mau ke sekolah ya? Iya.
Nanti kalau di sekolah jangan pukul kepala temanmu ya. Terus dia bilang apa? Kamsi akong, kamsi ama. Aku dapat ide, jitak kepala teman. Oke? Walaupun belum tentu dilakukan ya. Tapi itu sudah membekas. Ada visual di dalam benak dia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang dikatakan kusala dalam berkata-kata. Terampil dalam berkata-kata. Oke? Daripada kita bilang kamu jangan jadi anak nakal, ya bilang aja kamu jadi anak baik. Ya, kalau kamu ke sekolah jangan pukul kepala temanmu, ganti saja. Kamu sayangi temanmu, baik-baik sama temanmu. Betul? Lebih baik. Dia langsung dapat image, oh harus baikin teman. Betul nggak? Dia harus jadi anak yang baik. Betul nggak? Jangan bilang, jangan nyolong ya di sekolah. Terima kasih Mama Ratna, saya dapat ide untuk nyolong sesuatu. Walaupun belum tentu ya, tapi sudah ada di sini loh. Ingat loh yang dikatakan Buddha, ya, pikiran itu pelopor. Ya, selanjutnya bisa diucapkan, bisa dilakukan. Ya, oke? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, kita menjadi umat Buddha itu semakin terampil ya, terampil, semakin kusala. Ya, itu yang sebutkan juga kita seyogyanya tidak perlu menaikkan intonasi suara kita, ya, lebih baik kita menaikkan kemampuan kita. Betul? Ya. Inilah yang selalu saya senang kalau dalam sharing-sharing saya. Artinya kita harus lebih efektif lagi, lebih baik lagi, lebih terampil lagi, lebih kusala lagi dalam keseharian kita mengarungi dunia yang sedang kita hidupi ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu kita perlu semakin paham, kita semakin mengerti mengenai diri kita ini, hidup kita ini. Ya, yang pertama, ya sehubungan dengan ucapan, cobalah kita untuk bergaul dalam lingkungan ya yang orang-orangnya juga baik gitu. Ya, yang baik seperti di sini saya yakin kalau kita sudah mau ke wihara, pasti itu sudah ada niat yang baik. Berarti kesimpulannya di sini adalah kita adalah orang-orang baik. Oke? Berkumpul dengan orang yang kita satu visi, satu kesukaan yang baik. Nah, itu kita boleh pilih loh, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena 5 orang yang sering kita luangkan waktunya bersama, kita bergaul dengan orang tersebut, kita bisa jadi mirip-mirip mereka. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita bergaul dengan pembohong, kita juga akan jadi pintar bohong. Kita bergaul dengan orang yang malas, kita bisa jadi pemalas. Kita bergaul dengan penjudi, kita bisa jadi penjudi. Betul nggak? Kalau kita bergaul sebaliknya dengan orang yang senang bahas dharma, kita menjadi orang yang paham dharma. Betul nggak? Kita bergaul dengan orang yang senang berbuat baik, kita akan mengumpulkan kebajikan-kebajikan. Kita senang dengan orang yang suka belajar, kita akan menjadi orang yang terpelajar. Itu kita belajar dari alam sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau bahasa Inggrisnya, birds of the same feather flock together. Ya, burung yang sejenis, yang bulunya sama tuh, itu berkawan, terbang bebarengan. Dia nggak nyampur, Bapak Ibu sekalian. Burung gagak nggak akan nyampur dengan burung merpati terbangnya. Betul nggak? Merpati ya gagak ya sendiri. Betul nggak? Itu sebabnya kita harus memilih, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang sering dengan kita itu siapa? Ring satu kita itu siapa gitu. Ya, itu yang harus bisa mendukung kita. Itulah yang harus bisa membuat kita itu jadi lebih kusala, lebih terampil. Ya, mulai pintar-pintar sekarang memilah-milah. Ya, bukan berarti kita memusuhi yang tidak pintar, tidak baik, tidak kusala. Tidak, kita cuma lebih berhati-hati dengan siapa kita harus bergaul. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya lagi adalah kita harus mulai paham. Ya, kata-kata itu memiliki impact, Bapak Ibu sekalian. Memiliki dampak. Ya,
Kalau keluar kita ucapan yang jelek, ya, orang bisa marah, orang bisa tersinggung, orang bisa pukul kita. Bahkan tidak jarang yang saya ini juga kalau baca koran, ya, yang serem-serem itu juga banyak, ya. Ada pembantu membunuh majikan dan lain-lain. Itu karena apa? Karena ucapan yang tidak terkendali. Pasti itu kata-katanya kasar. Pasti kata-katanya penuh emosi. Itu pasti yang melanggar dharma. Nah, kita tidak mau lakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Termasuk itu yang keluar, ya. Yang termasuk juga ke dalam. Jangan ngomongkan sesuatu yang negatif, yang jelek ke dalam diri kita. Jangan. Ya, ucapkan sesuatu yang baik. Ya, ucapkan yang baik, yang bermanfaat, yang membuat diri kita lebih tenang, lebih bahagia, lebih semangat. Ya, kata-kata yang tidak bermanfaat mulai keluarkan dari kosakata self-talk Anda. Ya, jangan diulangi, jangan dipakai lagi, yang tidak membawa pada kemajuan, baik kemajuan spiritual maupun kemajuan di bidang yang Anda tekuni. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Berikutnya lagi adalah mulai kita tingkatkan kemampuan kita, ya, dalam berkomunikasi, dalam berucap, baik itu keluar maupun ke dalam. Ya, beberapa tips kayak tadi sudah saya sampaikan. Jangan ngambil kesimpulan yang negatif. Jangan ambil kesimpulan yang jelek. Jangan terlalu cepat. Cek dulu. Ehipasiko dulu. Buktikan dulu. Kemudian kembangkan alternatif solusi untuk kita gunakan yang baik. Oke. Kemudian kata-kata ini juga, Bapak Ibu sekalian, itu sangat powerful. Kalau kita itu mengerti cara menggunakannya dengan baik dan benar, itu masuk langsung, Bapak Ibu sekalian, ke sistem keyakinan kita loh. Belief system kita. Contoh, ya. Kenapa begitu powerfulnya bahasa? Bahasa pemrograman, komputer itu bisa beroperasi. Itu karena ada bahasa pemrograman. Language. Betul nggak? Kita berkomunikasi dengan bangsa asing. Itu karena apa? Karena kita mengerti dan dia juga mengerti. Ya. Seperti kemarin, karena saya tidak bisa berbahasa Korea dalam meeting, untuk menghindari komunikasi meaning yang salah, ya, kami menyewa interpreter. Ya, dia yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia dan Korea ke Korea dan Korea ke Indonesia. Oke, itu supaya menghindari miskomunikasi. Ya, banyak sekali dalam hidup ini kan permasalahannya sebenarnya sederhana, cuma karena miskom itu menjadi repot. Betul, Bapak Ibu sekalian? Betul, ya? Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, kita coba perhatikan, kita kendalikan. Ya, kita mulai lebih mengerti, lebih peka. Kata-kata itu sangat-sangat powerful. Dalam sistem belief, ya, keyakinan seperti ini. Saya kasih contoh. Kami 5 bersaudara, oke, dan beruntungnya kami itu 5-5-nya ini, ya, pintar-pintar semua, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kami harus sebenarnya berterima kasih dengan mama, ya, mama kami ini, ya. Kami lahir di kota kecil di Tapanuli Tengah, di Pangkalan Berandan, dan kemudian umur 5, ya, saya besar di Sibolga, Tapanuli Tengah. Ya, SMA saya baru kemari gitu, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang luar biasa ini mama saya. Ya, waktu itu mama memiliki satu belief seperti ini. Ya, dia memasak bubur. Ya, pada hari pertama kali kami sekolah. Nah, bubur itu dikasih daun bawang di atasnya sama kecap asin, kayak begitu, simpel, sederhana gitu. Ya, mama mengatakan seperti ini. Ini adalah rahasia keluarga kita. Jangan kasih tahu orang lain, karena ini resep jadi pintar. Kami begitu dengar pintar, hari pertama anak-anak masih kecil, TK, langsung, keren ini, hebat ini,
bisa lebih pintar dari anak-anak lain. Kami makan dengan lahap, Bapak Ibu sekalian. Ya, pamanmu, kata mama saya, juga makan ya kayak bubur ini. Pamanmu pintar-pintar semuanya. Ya, mereka sangat luar biasa. Jadi orang yang berhasil. Nah, kami makin percaya kan dengan omongan mama, dengan ucapan mama. Pergilah kami sekolah, Bapak Ibu sekalian. Karena sudah makan ramuan ajaib bubur bawang, kami baris pun paling depan. Badan paling tegak gitu kan. Termasuk adik saya. Ya. Itu dari 24 kali terima rapor, dia juara satunya 23 kali. Satu kalinya dia juara 2, juara satunya diambil adiknya. Karena mereka sekelas. Ya. Nah, ini kata-kata bisa membentuk keyakinan kita sedemikian rupa. Pada saat saya belajar mengenai bagaimana pikiran, ucapan, dan perbuatan ini bekerja, saya jadi paham. Itu sebenarnya bukanlah di buburnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita kurang apa coba makan bubur? Ya, berapa piring, berapa mangkok sudah kita habiskan, betul nggak? Bukan di situ. Itu cuma medianya saja. Itu cuma pinter-pinternya mama saya saja. Sebenarnya bukan di situ letaknya. Yang menjadi dia powerful adalah ucapannya. Ya, karena saya mengerti bagaimana ucapannya bekerja, mempengaruhi subliminal, otak bawah sadar. Itulah yang paling utama, kata-katanya. Nah, itu saya pakai juga. Karena itu bagus, saya pakai di keluarga saya, anak-anak saya. Ya, anak-anak saya ini juga sama. Hari pertama sekolah, saya masakin bubur, taruh daun bawang. Ya, nah, saya masukkan kata-kata yang lebih canggih lagi daripada mama saya. Ini bubur rahasia keluarga kita. Jangan kasih tahu orang lain, walaupun di sini saya kasih tahu ya. Jangan kasih tahu orang lain, ya. Paman-pamanmu, adik-adik saya, dari koko sampai adik saya, itu semua juara 1, juara umum, ya. Semuanya juara, termasuk dedimu juara, ya. Ini membuktikan, ya, kalau kamu makan bubur ini, tambah kamu juga belajar yang sungguh-sungguh setiap hari, kamu pasti akan luar biasa pintarnya. Waduh, dia mendengar kayak gitu. Anak saya yang nomor 2, habis 1 mangkok, dia nanya sama saya, Dedi, boleh tambah lagi nggak 1 mangkok lagi? Boleh, kasih lagi 2 mangkok. Dia makan sampai kegendutan perutnya. Aku kekenyangan. Nah, tapi dia karena percaya seperti itu, ya, itu it works somehow di tingkat bawah sadar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Anak saya itu pintar sekali matematikanya, ya, bahkan dia di American Math Olympiad kayak gitu dia juara juga, ya, dapat kemarin di waktu di Indonesia, harusnya kemarin ke Singapura tapi ini ganti ke Bali. Kami akan pergi tanding lagi ke Bali gitu ya. Istri dan saya akan menemaninya gitu. Jadi kata-kata itu penting, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Anda menggunakan kata-kata ini? Ya. Jadi setelah ini Anda pulang, ya, tidak ada salahnya juga, ya, Anda rubah sedikit kata-katanya. Besok Senin anak-anak masuk sekolah, kasih makan bubur, biar pintar-pintar semuanya. Oke. Nah, kata-kata ini it works, Bapak Ibu sekalian, ya, karena dia menyentuh tataran belief, tataran keyakinan, ya. Dulu kalau waktu saya di kampung kecil gitu ya, kalau saya lagi pergi main bola atau belum sampai rumah gitu, dan saya sakit perut, misalnya mau cari toilet, mau pup gitu, ya, mau buang air besar, saya dikatakan, kalau kamu nggak ketemu dengan WC, ya, kamu cari batu kecil, kamu genggam, ya. Saya nggak tahu, Bapak Ibu sekalian pernah dengar nggak yang seperti itu? Benar ya, benar ya. Jadi selamat sampai nanti tujuan itu nggak pup gitu, jadi nggak terlalu sakit atau gimana gitu. Nah, itu sebenarnya pengaruh batunya atau pengaruh kata-katanya? Kata-kata betul, ucapan betul.
Pernah case ini saya bawakan di kelas saya lagi training, saya ngajar. Anak-anak generasi muda, mereka nggak paham kayak begitu. Jadi dia simpan curiosity-nya dia ya. Dia simpan, kenapa itu batu bisa demikian luar biasa sampai bisa mempengaruhi orang tidak sakit perut sehingga tidak pup gitu. Dia simpan sampai sesi itu selesai. Baru dia samperin saya, dia tanya, "Pak, saya mau tanya." "Iya, kenapa? Materi mana yang nggak jelas?" "Yang batu, Pak." Bapak bilang tadi batu digenggam terus nggak sakit perut lagi. Itu gimana, Pak? Apakah batunya disumpelin, Pak? Enggak, saya bilang. Nah, saya jelaskan. That's the power of words. Jadi, sebenarnya bukan medianya, bukan di buburnya, bukan di batunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, di kata-katanya itulah ucapan benarnya itu yang harus Anda yakini gitu loh. Ya. Ini yang makanya kita sudah menjadi semakin pintar, semakin kusala, semakin terampil. Nah, kalau kita belajar di Borobudur itu kan menerjemahkan ya, memberikan contoh kepada kita sekarang ini. Saya Borobudur itu mengajarkan dua, pengumpulan pengetahuan, itulah pannya, dan pengumpulan kebajikan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semakin cerdas, ya, dan juga semakin terampil dalam kebajikan. Nah, ini yang digambarkan oleh Borobudur untuk setahap demi setahap menuju penggugahan, sehingga kita bisa mencapai penerangan sempurna. Oke, Bapak Ibu sekalian, inilah ucapan benar yang kita kalau lakukan, Bapak Ibu sekalian, manfaatnya itu besar sekali. Ya, mulai kita harus terapkan. Jangan cuma kita datang, dengar, tapi tidak kita lakukan. Sayang sekali. Termasuk tadi membentuk identitas. Selalu katakan yang baik kepada anak Anda. Lindungi identitas dia. Termasuk juga ke dalam diri kita sendiri. Orang lain mencoba melabelin kita dengan identitas kamu yang jelek-jelek. Tolak, Bapak Ibu sekalian. Jangan percaya itu. Oke? Jangan pernah sekalipun izinkan orang lain untuk melabelin identitas Anda, apalagi mempercayainya. Setuju? Ya. Hanya Anda yang boleh melabeli diri Anda. Hanya Anda yang boleh membentuk identitas diri Anda. Oke? Itulah dimulai caranya dari mana? Dari kata-kata, dari ucapan. Itulah kita dibentuk. Ya. Karena kita selalu meyakini itu, ya, identitas itu, makanya kita sampai hari ini, karena kita yakin kita adalah seorang Buddhis yang baik, maka kita selalu datang ke wihara. Setuju, Bapak Ibu sekalian? Kalau setuju, berikan aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Oke, sampai jam 7 ya, Pak, ya, Alex ya. Ada tanya jawab ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, demikian powerfulnya kata-kata, ucapan yang benar ya. Mulai kendalikan, mulai sortir, mulai pilah-pilah. Oke? Yang baik Anda jalankan, yang tidak baik itu jangan dilakukan walaupun sekali. Ya. Ini ada satu pantun ya, saya berikan sebelum tanya jawab ya. Nanti kalau sudah satu kalimat selesai Anda bilang cakep. Bisa? Ini kan kata-kata juga kan, ini praktek ya. Oke, setuju Bapak Ibu sekalian? Saya selesai satu, Anda bilang cakep gitu ya. Saya mulai ya. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa bawa, apa namanya itu, saya kok jadi lupa alat musik itu, apa namanya? Oh, bukan gitar. No. Bukan, that you can, bukan suling ya. How come I forget about it? Tunggu dulu, nyontek dulu. Saya tidak ahli kalau pantun. Sebentar ya. Iya, no. Pianika. Ulang ya. Saya baca aja deh biar nggak salah. Jalan-jalan ke kota Bandung. Jangan lupa bawa pianika. Kalau kamu sedang bingung, jangan lupa ke Dharma Suka.
Itu kata-kata Bapak Ibu sekalian, ya, yang bisa juga menghibur kita, yang juga bisa membawa kita kalau tidak tepat akan membawa kita sedih. Oke? Kita kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Alex. Masih ada beberapa waktu untuk diselingi dengan tanya jawab. Marilah kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita untuk menyanyikan sebuah lagu. Kepada petugas kami persilahkan. Mari kita buka kembali buku tuntunan kebaktian kita pada halaman 44. Kita nyanyikan Peki Kemenangan. Sorry. Terlalu tinggi. Mohon maaf, terlalu tinggi. Kita nyanyi bersama-sama ya, Bapak Ibu. Melalui banyak kelahiran dalam samsara, mengembaralah aku mencari, tapi tak menemukan pembuat rumah ini. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanam. Kita kembali ke bait 2. Menyedihkan kehidupan yang berulang-ulang. Oh, pembuat rumah, kamu telah terlihat. Kau tak akan membuat rumah lagi, semua rakit-rakitmu patah. Balok utamamu telah dihancurkan, batin mencapai keadaan tanpa syarat. Tercapailah akhir daripada tanam, daripada tanam.
kasih. Baik, kini tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Ya, silahkan. Saya mau tanya tentang, saya kan mau belajar semedi. Yang kalau semedi itu kan ada aliran-alirannya ya, maksudnya Theravada gitu. Saya mau belajar yang Theravada. Saya masih belum paham sama sekali, masih belum ngerti minta petunjuknya. Ya, dengan Bu siapa? Nia. Ibu Nia ya. Oke, kita berikan aplaus yang luar biasa dulu buat Ibu Nia. Ini sangat luar biasa. Kenapa? Pada saat orang sudah mulai bertanya tentang bawana, Bapak Ibu sekalian, berarti dia sudah sampai di titik ya ke esensinya yang tertinggi, terdalam dari agama Buddha. Itu kenapa saya minta Anda semua untuk memberikan aplaus untuk Buddha. Semua ajaran yang disampaikan oleh Buddha, ya, termasuk juga Buddha mencari, dan penggugahan itu tercapai pada saat beliau di malam purnama itu dengan meditasi. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Nah, inilah menjadi esensi, menjadi sangat penting. Nah, menjawab pertanyaan Ibu Nia itu, sebenarnya meditasi dalam Buddhis itu cuma ada dua, Ibu. Ya, kita tidak usah dikotomi yang Theravada, Mahayana, atau Tantrayana. Tetapi kalau kita baca dalam literatur itu sebenarnya cuma dua, yaitu Samatha Bhavana dan Vipassana Bhavana. Oke, nggak usah terlalu pusingkan dengan terminologinya dulu. Samatha itu tujuannya adalah untuk ketenangan. Ya, untuk ketenangan. Kalau Vipassana ini adalah untuk mencapai pembebasan. Kita tidak terlahir lagi di samsara. Oke. Samatha itu objeknya ada 40. Kita bisa pilih salah satu dari 40 itu yang mana yang paling cocok dengan kita. Ya, yang paling sering kalau kita di wihara ya adalah anapanasati, yaitu memperhatikan objek keluar masuknya nafas di depan hidung kita. Kenapa objek ini sangat-sangat populer, bahkan sering digunakan sebagai jangkar bagi para meditator, sebagai objek yang digunakan sebagai starting awal, karena nafas ini selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul ya, jadi mudah dicari objeknya. Objek yang lain bisa cinta kasih, ya. Jadi kita memancarkan cinta kasih kita kepada orang tua kita, keluarga kita, para makhluk dan sebagainya. Ya, itu metta bhavana. Ada lagi objek yang lain mengenai sinar, bisa juga warna, bisa juga tanah, patawi, dan lain-lain sebagainya. Ada juga bagi orang yang susah mengendalikan hawa nafsu, itu juga ada perenungan terhadap asubha, itu terhadap bagaimana mayat membusuk, dan seterusnya. Itu tergantung masing-masing. Tujuannya ini semua Bapak Ibu sekalian, walaupun dia 40 objek, kita pilih cuma satu saja. Ya, dari 40 itu. Itu yang betul-betul kita konsentrasikan. Nah, kalau kita konsentrasikan ini, kita akan minimal mendapatkan ketenangan. Oke, kita bisa mendapatkan ketenangan. Ya, karena pikiran kita itu kan lari terus ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ya, nggak pernah dia berhenti kan, betul? Ya. Nah, inilah membawa kita pada ketenangan. Nah, yang paling umum itu adalah keluar masuknya nafas, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau dilanjutkan bisa nanti selain ketenangan dia memasuki jana.
ya konsentrasi yang lebih tinggi lagi, bisa jana 1, jana 2, jana 3, jana 4, kalau Buddha bahkan sampai jana ke-8. Oke. Nah, kalau bisa sudah sampai ke jana-jana tersebut, itu sudah semakin maju. Ya, keunggulannya bahkan kalau meninggal, kalau masuk dalam jana tersebut, pasti akan lahir di alam yang tinggi, di alam Brahma dan seterusnya, ya, tergantung tingkatannya ya. Dan samatha bhawana ini bisa juga ada bonusnya. Bonusnya itu adalah abinya. Abinya itu apa? Kekuatan batin, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini bukan jadi utama ya, bukan tujuannya yang utama, ya. Kekuatan batin seperti apa? Kekuatan batin seperti bisa terbang, bisa melewati tembok, bisa macam-macam. Buddha sendiri pun waktu mencapai pengunggahan, berapa lama kemudian balik ke ayahandanya sebagai raja di Kapilawastu, beliau terbang dan mengeluarkan api dan air dari badannya. Nah, itulah keunggulan-keunggulan yang bisa didapatkan dari meditator menggunakan teknik samatha. Namun samatha ini harus kemudian juga dilanjut dengan vipassana. Nah, vipassana ini, wi itu artinya banyak ya, landasannya itu banyak. Banyaknya itu sebenarnya kalau disimpulkan, dia itu 4 saja yang kita amati. 4 itu apa? Yang pertama itu kaya nupassana bhawana, kita mengamati badan jasmani kita. Kalau gatal kita amati, pegel kita amati, kita tidak langsung bergerak atau menghindar, kita amati saja secara pasif. Kemudian yang kedua itu adalah wedana nupassana bhawana, itu adalah mengamati perasaan senang, sedih, dan lain-lain sebagainya, yang semuanya yang berhubungan dengan perasaan. Yang ketiga adalah citta nupassana bhawana, itu mengamati gerak-gerik dari pikiran kita, ya. Yang keempat itu adalah dhamma nupassana bhawana, ya, yang di luar daripada ketiga itu, ya, berhubungan dengan batin, berhubungan dengan dharma, itu kita amati, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari vipassana ini sebenarnya kalau disamerikan lagi, sebenarnya kita cuma mengamati nama dan rupa kita. Ya, nama adalah batin kita, kemudian rupa itu adalah jasmani kita. Oke. Orang-orang yang mempraktekkan vipassana, kalau langsung ya, tidak melalui samatha, biasanya mereka akan mencapai magga dan phala, menuju pada pembebasan. Ya, ultimate-nya adalah menjadi arahat. Ya, arahat itu berarti orang yang tidak akan lahir kembali. Ya, yang karma-karmanya masa lalunya pada saat menjadi arahat dan meninggal nanti itu menjadi ahosi, tidak berbuah lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tapi bagi mereka yang langsung mempraktekkan vipassana, itu tidak memiliki keabinya. Oke? Nah, tapi kita tidak usah mempermasalahkan di sana. Kalau saya lebih melihat pada ini sebenarnya satu kesatuan, tidak dikotomi, tidak dipisahkan lagi, ini samatha, ini vipassana. Oke, Bapak Ibu sekalian, bagi Anda para meditator ya. Jadi kenapa? Saya anggap satu, Anda tahu jarum Bapak Ibu sekalian yang untuk menjahit itu, yang kepalanya ada lubangnya? Tahu Bapak Ibu sekalian? Tahu ya, yang kita biasanya ambil benang itu, kita lewatin kepala jarumnya, tahu ya? Nah, ambil semacam itu jarum ya. Pada saat Anda ambil benang, Anda melewatkan itu ada fokus kan? Ada konsentrasi kan? Itulah disebut dengan samatha, Bapak Ibu sekalian. Konsentrasi pada satu objek, yaitu benang melewati lubang. Oke? Tapi di saat yang sama juga, di situ ada perhatian kan? Ada sati kan? Ada kesadaran kan? Melewati itu kan perlu fokus dan sati kan, kesadaran kan? Nah, disitulah
saya mengatakan dua kualitas itu dibutuhkan dalam meditasi. Konsentrasi dan juga sati, kesadaran. Ya. Nah, jadi Ibu mulai yang paling mudah, Bu, cari guru, Bu. Ya, di sini ada ya setiap Jumat ya, jam 7 sampai jam 8. Bisa dipandu. Iya, nggak apa-apa. Ini kita selalu ada first time ya, Bu ya. Tapi orang-orang para meditator itu biasanya kalau sudah merasakan manfaatnya itu akan terus. Ini sesuatu yang baik sekali. Ya. Nah, tipsnya yang lain lagi adalah bagi Bapak Ibu sekalian ya. Satu, kalau mau meditasi, tentukan jamnya. Jam berapa sampai jam berapa. Di rumah ya. Ya, tentukan itu. Kedua, tentukan durasinya. Jamnya tadi sudah, durasinya tentukan mau 15 menit, mau 30 menit, mau 1 jam, tentukan. Oke? Ketiga, tempatnya sama Bapak Ibu sekalian. Jadi jamnya sama, durasinya sama dulu, tempatnya sama dulu. Lakukan itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Sampai itu menjadi otomatis, kalau Anda tidak duduk meditasi, ada sesuatu yang hilang. Oke? Ini yang menjadi kebiasaan dulu. Kita membentuk program kebiasaan ini. Ya, begitu jadi biasa, itu akan otomatis dalam diri kita untuk bangun, sitting, dan melakukan meditasi. Meditasi ini Bapak Ibu sekalian, manfaatnya itu luar biasa. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Baik itu kesehatan mental kita, baik itu kesehatan fisik kita, baik itu ketajaman konsentrasi pikiran kita, itu beautiful Bapak Ibu sekalian. Inilah yang menjadi pembeda kita. Inilah yang sebenarnya diajarkan oleh guru agung kita, Buddha Gautama. Pada saat sebelum Parinibbana meninggalkan dunia ini, beliau mengatakan Appamadena Sampadeta. Artinya apa? Berusahalah dengan sungguh-sungguh dengan sati perhatian murni. Oke, bayangkan kalau seseorang mau meninggal Bapak Ibu sekalian, pasti kata-kata terakhir di beliau itu pasti yang paling penting kan, betul? Nah, inilah yang sangat membekas dalam diri saya. Buddha itu mengajarkan Appamadena Sampadeta. Artinya kita harus berusaha Bapak Ibu sekalian. Hidup kita ini nggak bisa kita mengandalkan orang lain. Kita harus mengandalkan diri kita untuk mencapai pembebasan ini. Ya, sesibuk apapun Anda, sesulit apapun itu tidak nyaman Bapak Ibu sekalian. Tapi pada saat Anda lakukan, tanpa diingin-inginkan Bapak Ibu sekalian, nanti ada satu momen di mana ada keheningan yang Anda capai. Di situ tidak ada kata-kata seperti yang kita bahas tadi. Total hening. Di situ ada sesuatu yang lain. Ya, sesuatu yang lain ini kalau Ajahn Buddhadasa mengatakan, inilah sampelnya Nibbana. Inilah mencicipi Nibbana. Ada satu kebahagiaan yang lain yang saya bisa katakan di situ. Inilah insentif para yogi yang sudah sampai di sana, mencapai titik itu. Yogi itu maksudnya para petapa atau meditator, siapapun termasuk kita orang umum. Pada saat sudah mencapai itu, batin ini selalu ingin kembali meditasi, ingin selalu sitting, ingin kembali ke titik itu, merasakan ketenangan itu. Nanti dengan ini berproses, kita mengamati ini semua, kita bisa tahu dengan jelas, muncul, berproses, dan tenggelam. Ya, itu semua akan terlihat di sana. Anicca, dukkha, dan anatta, bukan lagi versi buku, bukan lagi versi YouTube, bukan lagi second hand experience, pengalaman orang lain. Tapi itu betul-betul pengalaman dari diri sendiri. Ya, itu yang sangat berbeda, sangat luar biasa. Saya cuma bisa memotivasi, memberitahu Bapak Ibu sekalian,
lakukanlah. Setidaknya belum sampai pun di titik itu, Anda sudah menciptakan kondisi, Bapak Ibu sekalian, menciptakan kondisi untuk duduk, untuk meditasi, sehingga nanti di kehidupan kapanpun Anda lahir, ini terbawa. Ya, ini yang saya rasakan waktu saya kecil, umur kurang lebih 10, saya waktu itu di toko papa saya, kok saya bisa merasakan ada yang berbeda dengan nafas saya. Kok kan kita setiap hari bernafas dan tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Tapi di titik itu, di saat itu, saya kok bisa merasakan, walaupun secara dharma saya belum mengerti, keluar masuknya nafas. Nah, itulah saya berterima kasih dengan lintasan karma baik yang saya lakukan di masa lalu, sehingga saya terus berjodoh dan mempraktekkannya sampai sekarang. Ya, jadi bagus sekali Bu Nia yang Anda tanyakan ini, lakukanlah ya. Cari guru yang baik, yang cocok, cari metode yang paling cocok untuk Anda, dan ini sangat berharga sekali. Kita berikan aplaus untuk Bu Nia untuk pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibu. Malam Romo, Selamat maaf nih sebenarnya mau bertanya atau curhat atau solusi. Atau kalau gitu pantun saja lah Bu. Gini, tadi kan Romo kan ada share gitu ya mengenai apa tuh pikiran adalah pelopor. Nah, ini saya mungkin ada cerita juga mengenai teman. Ini kan satu agama ya, mungkin Buddha, teman biasa kalau teman sekolah tuh kumpul-kumpul saya. Dia pergi ke satu wihara, mungkin dari pikiran dia atau apa ya, dia bilang, kok kayaknya ke wihara beda ya? Kenapa? Orang-orangnya nggak welcome gitu, beda sama gereja. Dia bilang. Saya bilang kenapa gitu? Iya, gue kebaktian gak ada temen, bingung gitu. Itu pasti wiharanya bukan Dhamasuka Bu. Saya belum ngomong di situ loh Romo, sorry. Ya, Ajak ke Dhamasuka ya. Ya. Betul ya. Oke, saya pikir kok kayak gitu. Kan saya juga dulu kan sekolah minggu sering aktif kan, ngajar atau apa. Itu suatu pikiran yang mungkin kan jadi sempit ya Romo ya. Aki tuh biasa kumpul ke karaoke, lebih aktif. Ada kebaktian waktu itu apa sih kayak dewa sejit ya, saya bilang ayo pada sembahyang gitu. Dia bilang ada temennya gak? Boleh, nanti mas saya bareng-bareng. Baru tuh Romo pada pergi. Nah emang juga dari saya rasain ya, semenjak kalau ke wihara emang agak beda ya. Maaf saya bukannya menjelekkan, cuman tuh untuk welcome-nya kurang. Saya merasakan, saya pernah ke wihara yang di Ya nggak usah sebut merek. 6 ya gitu kan. Saya nanya, yuk kita ikut yuk hari Kartina. Kenapa tuh? Ada acara Bante sih, ada temennya gak? Saya juga sama Romo, dia nanya begitu. Iya. Jadi gimana ya Romo solusinya ya? Karena kan mungkin jujur, anak saya Kristen dua-duanya. Saya 2 kali diundang gereja dia, saya nggak kenal. Tapi dia bisa nebak, oh mamanya ini ya, mamanya ini. Jadi saya lebih akrab gitu. Padahal saya pengennya sih anak semua ke wihara. Tapi udah jalannya masing-masing saya udah ikhlasin. Yang penting jalan dia bener. Jujur saya ke wihara Dharmasuka dari 4 tahun 5 tahun sih ya. Jujur, saya nggak ada yang kenal orang sini. Saya kalau kesini selalu bawa suami, minta temen. Ya mungkin dari situ kan mungkin kita bisa cari gimana ya Romo solusi mungkin tuh biar nambah lah gitu kan. Saya pengen bawa teman gitu kan, mungkin ada yang langsung welcome atau apa, jadi kan bisa kita kan makin membaur. Maaf ya Romo, mungkin kan mau berbuat kebaikan biar teman banyak datang kan lebih enak kalau rame ya Romo ya. Betul. Ya mungkin itu ya Romo, minta solusi atau curhat saya nggak ngerti deh. Ya Romo, makasih sebelumnya. Terima kasih Ya. Bu. Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Ah, Ibu Yana. Ibu Yana. Iya. Terima kasih Ibu Makasih, Yana. Romo. Kita berikan aplaus untuk Ibu Yana supaya Bu Yana merasa homey kayak rumah sendiri. Kita semua menyambut beliau dengan baik sekali. Iya, Bu Yana, terima kasih pertanyaannya. Ini sebagai masukan juga, ya, termasuk saya, ya. Dulu saya juga pengurus di wihara tercinta kita ini. Ya, terakhir saya itu
wakil ketua wihara. Dulu ya, dulu sekali. Sekarang sudah pensiun, jadi penceramah saja kalau diundang gitu ya. Nah, ini juga masukan buat saya untuk kalau ceramah juga membawakan ke konteks keseharian. Jadi tidak terlalu kering, tidak terlalu teknikal sehingga orang bosen gitu. Ya, ini juga harus punya skill tersendiri. Nah, saya menjawab pertanyaan atau curhatan dari Bu Yana dalam bentuk satu cerita seperti ini ya Bu ya. Umat Buddha saya bisa kategorikan dalam 4 kelompok. Ya, saya anggap ini orang-orang sedang bertamasya, ya, ke pantai gitu ya. Nah, yang suka dengan pantai, dia lihat pantai, oh indah, ya, pantainya bersih, pohon kelapa, ada airnya biru, oh tenang sekali. Nah, inilah orang-orang yang mulai tergerak ya, suka. Ya, tahap pertama suka dengan agama Buddha. Kok tenang, kok bahagia, kok happy, ya tidak pernah ngajak-ngajak orang untuk masuk ke agama kita, tidak pernah menjelekkan agama orang lain. Bahkan doanya saja sampai Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk loh. Bukan cuma semua orang, binatang dikecualikan tidak bahagia. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Semua makhluk, baik yang tampak maupun tak tampak, panjang atau pendek, mau dari berbagai alam, semuanya kita doakan. Ya, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan berarti dalam satu kelompok kita ini cuma boleh yang ini saya doakan. Tidak. Inilah luar biasanya Buddha. Itu yang disebut makanya Buddha itu Maha Purisa. Guru para dewa dan manusia. Bukan cuma guru manusia saja. Tapi juga sudah beyond. Ya. Orang yang pertama melihat jalan-jalan saja, melihat pantai. Nah, tipikal yang kedua, dia sudah mulai ke pantainya. Ya, sudah mulai pegang ada kulit kerang, cari kerang, ya, kulit-kulitnya, atau bangun istana pasir, bermain pasir. Nah, ini orang-orang yang sudah lebih tergerak lagi hatinya. Lebih ingin mengenal lagi, mencari mereka. Ya, mencari, oh, kenapa sih aku menderita? Kenapa sih hidup kok tidak baik-baik saja? Apa sih yang harus dilakukan untuk keluar dari penderitaan ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat fundamental. Inilah kegundahannya seorang Siddhartha Gautama, sehingga kenapa beliau itu meninggalkan istana, kekayaan, kekuasaan, untuk menjadi seorang pertapa, untuk mencari obat, untuk keluar dari lahir, tua, sakit, dan mati, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu kegundahannya beliau. Itulah yang ingin beliau cari, untuk dibagikan. Nah, kita pun harus seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, memodel hidup Buddha yang begitu luar biasa, menyempurnakan paraminya berkalpa-kalpa. Nah, itu tahap yang kedua, sudah mulai tertarik, main pasir, sudah mulai cari kulit kerang, dan lain-lain. Tahap yang ketiga adalah sudah mulai berenang-renang di tepian, snorkeling, lihat, ya, di pinggiran pantai tersebut, ada terumbu karang, ada ikan-ikan kecil di sana. Nah, ini orang yang ketiga, sudah mulai praktek. Bukan cuma teori saja yang dicari, tapi sudah mulai melakukannya. Pada saat bicara meditasi, kita praktek meditasi. Ya, pada saat kita bicara dana, kita sudah praktek dana. Pada saat kita bicara sila moralitas, kita sudah praktek sila moralitas tersebut. Orang-orang yang sudah sampai ke level ini, mau diiming-imingkan apapun Bapak Ibu sekalian, tidak akan goyah. Betul. Sama seperti kita di sini, saya yakin kalau kita sudah mau effort, berusaha, hujan, malam, dingin, dan lain-lain, sudah mau kemari, tingkat sadar kita sedemikian rupa sudah kuat sekali, itu sudah sangat sulit untuk digoyahkan.
Jadi jangan lagi yang level itu cuma pegang hio, tidak ngerti artinya, ya, kurang belajar dharma. Kita harus menyelam sekarang. Ya, setelah berenang yang keempat ini menyelam. Menyelam ini artinya apa? Kita menyelam ke dasar samudra mencari mutiara. Mutiara itu apa? Itulah yang disebut dengan pembebasan. Itulah yang ditanyakan Ibu Nia tadi. Bagaimana kita menemukan esensi dari agama Buddha ini? Ya, yang adalah pembebasan dari samsara. Ya, Buddha pun mengatakan kepada Anuruddha, Anuruddha, inilah yang aku ajarkan. Inilah dukkha, dan ini jalan keluar dari dukkha. Jadi Buddha itu seorang manusia yang begitu luar biasa, yang meninggalkan semuanya itu, termasuk anak, istri, dan kerajaannya, untuk mencari obat yang 4 ini, lahir, tua, sakit, dan mati. Begitu beliau menemukannya, beliau membagikannya kepada kita semua, murid-muridnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah sebabnya bagi orang yang mau belajar, orang mau menyelidiki, mau praktek, ya, ini adalah satu genggam permata yang nilainya tak terhingga dibanding dengan batu-batu biasa di luar sana. Ya, banyak sekali iming-iming dalam bentuk segala macam, termasuk penyembuhan dan lain-lain. Itu sebenarnya bermain di tataran iming-iming, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau misalnya itu pun benar, Bapak Ibu sekalian, pengen saya ajak orang yang bisa menyembuhkan, ya, satu stadion itu, ya, saya ingin ajak keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, ya, supaya orang sembuh semua. Rumah sakit bisa nggak ada bisnis nanti, Bapak Ibu sekalian, kalau itu benar. Tapi kok tidak ada yang melakukan. Itulah kita harus digunakan panya kita untuk menyelidiki. Kita tidak mau menyerang orang lain, tapi kita juga harus menjadi pintar. Betul, Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi dari 4 itu, ya, yang di tepi pantai, mulai main pasir, snorkeling sampai menyelam, itu harus kita lakukan sendiri dulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, Buddha mengatakan dalam Dhammapada, jadikanlah dirimu pulau tempat dirimu berlindung. Jadi yang pertama itu harus kita dulu yang menjadi role model, Bapak Ibu sekalian. Kita yang harus set example, kita yang memberikan contoh dulu. Betul, Bapak Ibu sekalian? Kitalah yang menggerakkan. Kalau kita lihat Buddha Dharma begitu luar biasa, manfaatnya itu begitu bagus, begitu luar biasa, ya. Artinya kita juga harus menjaga sila kita, menjaga dana kita, menjaga bawana kita, dan ini kita tunjukkan keluar. Ya, kenapa yang seperti Buddha Suci lakukan begitu luar biasa? Mereka mendapatkan pengakuan, bahkan dari agama-agama lain juga datang. Mereka tidak ada keinginan untuk merubah keyakinan orang, tapi kemanusiaan. Begitu kita bicara kemanusiaan, Bapak Ibu sekalian, tidak akan pernah salah. Tapi kalau kita berbicara dalam dogmatis sempit, kita akan jadi orang yang sempit pemikirannya dan sering berdebat, beradu argumentasi. Oke? Jadi kita harus praktik dharma ini untuk diri kita dulu, baru kita sebarkan kebahagiaan ini. Ya, kita bertanggung jawab untuk diri kita. Nah, ini yang sering saya katakan, kita itu bisa mempengaruhi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Lewat ucapan kita yang kali kita bahas, senyuman kita, tindakan kita bisa lakukan. Nah, ini dulu saya mengalaminya mencapai satu titik pemahaman. Waktu itu saya baru lulus kuliah, Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya kerjanya di BNI 46, ya, yang dulu itu landmark Jakarta yang warna biru kayak pensil itu, ya, cukup tinggi, lantai 30, ya. Dan saya itu waktu itu masih aktor, Bapak Ibu sekalian. Nggak tahu kan saya pernah jadi aktor. Akuntan naik motor, ya, naik motor sampai hampir terlambat.
pakai helm, rambutnya kan berantakan, nggak kayak gini, agak-agak mendingan walaupun menipis. Sekarang rambutnya udah menua gitu kan, ya. Pakai jaket motor, taruh semuanya, saya naik ke lift. Nah, di lift itu saya ada kesempatan sebelum sampai, saya rapikan rambut saya yang berantakan karena helm tadi. Waktu saya merapikan, kok ada orang di samping saya, kan bisa ngelihat ya di lift itu kan, ya ada cermin kan. Kok orang di samping saya yang sudah keren, klimis, pakai jas, pakai dasi, kok dia ikut merapikan rambutnya? Di situ saya belajar. Artinya saya itu bisa mempengaruhi orang lain lewat tindak tanduk saya. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Betul ya? Termasuk juga kita seperti ini. Kita saling mempengaruhi loh satu sama lain sekarang. Kalau saya bunyikan jari saya seperti ini, kertak, nanti lama-lama di ruangan ini ada yang ikut bunyikan. Betul? Kalau saya menguap, nanti nggak lama pasti ada ikut menguap. Betul nggak? Kalau saya bersenandung, pasti juga akan bersenandung. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, saya belajar hal-hal seperti ini. Selain bisnis management, saya juga mempelajari bagaimana orang bisa menjadi lebih efektif melalui pikirannya, ucapannya, perbuatannya, sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika. Ya, saya terus lanjut dengan beberapa guru yang mumpuni, ya sampai saya bisa melihat korelasinya, bahwasannya apa yang diajarkan Buddha itu luar biasa. Sebenarnya itu sangat-sangat cukup buat kita untuk hidup lebih bahagia sampai kita mencapai pengunggahan. Jadi semuanya kita harus balik diri kita, Ibu. Ya, kita semua ya, termasuk pengurus juga, kita semua. Kita rangkul orang-orang terdekat kita lewat apa? Tindak tanduk kita. Ya, kalau saya nggak mau anak saya merokok, saya harus kasih contoh. Saya tidak merokok dulu. Akan menjadi sangat sulit dan sangat bertabrakan prinsipnya. Kalau saya mau anak saya berhenti merokok, tapi saya tetap merokok. Betul, Bapak Ibu sekalian? Kalau saya tidak mau anak buah saya masuk telat ke kantor, saya harus jadi contoh. Saya datang on time. Itulah yang disebut di manajemen itu leading by example. Dan itu masih works, masih bekerja sampai sekarang. Demikian ya Bu, semoga menjawab. Ada lagi atau cukup? Kesimpulan ya, pinjam dulu 100. Bercanda ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya selalu ingat yang dikatakan Pak Med, Ketua Wihara kita gitu ya. Umat kita sudah 1 minggu capek bekerja, capek dalam kesehariannya. Ya, kita mengundang penceramah kalau bisa kita meringankan beban mereka. Kita berikan sesuatu yang mereka happy. Ya, nggak usah yang berat-berat katanya. Ya, makanya saya pikir apa yang dikatakan Pak Mediarto Prawiro, Ketua Wihara kita ini sangat benar sekali. Ya, kita nggak usah terlalu tinggi-tinggi teori-teorinya. Itu bisa, tinggal buka buku, kita baca, summary-kan, diceritakan. Tapi lebih membumi, lebih mengena, itu saya pikir itu benar sekali. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apapun Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan kepada Dharma. Saya merasakan manfaatnya. Saya sangat mencintai agama Buddha. Ditukar dengan apapun, tidak akan mau. Kenapa? Karena di dalam agama Buddha inilah diajarkan kita untuk melatih diri kita, tidak tergantung dengan siapapun. Kita selalu untuk belajar lebih terampil, lebih kusala, ya, untuk supaya bisa mengarungi hidup ini. Kesulitan-kesulitan itu kita bisa lalui. Ya, nggak ada yang namanya hidup tanpa kesulitan, percaya saya, Bapak Ibu sekalian.
Tapi saya percaya satu hal, saya belajar terus, saya tingkatkan terus kemampuan saya, sehingga setara dengan masalah tersebut, dan saya bisa mengatasinya. Dan ucapan itu, Bapak Ibu sekalian, yang dikatakan dalam 8 jalan utama berusul 8, ya, sama wajah, ucapan benar, itu masih sangat powerful. Ya, kita selalu berucap yang baik keluar, dan juga berucap yang baik ke dalam diri kita sendiri, self-talk kita sendiri. Ya, ucapan yang benar seperti apa? Ucapan yang tidak bohong, ucapan yang tidak fitnah atau gosip, ucapan yang apa? Ucapan yang bebas dari ketidakmanfaatan, ya, ucapan yang kasar. Sebaliknya, kita harus mulai dengan ucapan yang bermanfaat, ucapan yang diucapkan juga tepat waktunya, diucapkan dengan cinta kasih, kelemah lembutan, dan juga memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi pembabar dharma, juga bisa menjadi role model dharma. Dalam apa? Dalam keseharian hidup kita. Kita terus lakukan ini sampai kita mencapai pengunggahan nanti, mencapai nibbana. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Namo Buddhaya. Demikian Dhamma Desana pada malam